Kisah ini dimulai di sebuah kabin terpencil di tengah hutan, di mana seorang wanita bernama Brenner menyaksikan suaminya dibunuh secara brutal oleh seorang gangster. Para pembunuh kemudian menggali lubang besar dan melemparkan kedua tubuh ke dalamnya, percaya bahwa mereka telah menghilangkan semua saksi. Tapi mereka tidak tahu bahwa Brenner masih hidup karena peluru tidak mengenai area pitanya. Brenner adalah seorang prajurit yang terlatih dalam keterampilan tempur elit. Sementara itu, suaminya yang bernama Dylan adalah seorang polisi. Semuanya dimulai saat Brenner dan Dylan sedang dalam perjalanan menuju destinasi liburan. Saat berkendara, seorang pria dalam truk kemudian menyalip mereka secara agresif di jalan sambil melontarkan komentar tidak senonoh dan kemudian melecehkan Brenner. Kemudian pasangan itu berhenti di sebuah restoran pinggir jalan untuk beristirahat. Saat Dylan pergi ke kamar mandi, Brenner duduk sendirian di meja luar tanpa menyadari bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Saat itu, pria dari truk tadi yang bernama Butch muncul kembali dan mendekati Brenner, meningkatkan pelecehannya. Kali ini, ia bahkan lebih agresif, melemparkan hinaan vulgar dengan maksud memancing emosi. Man, you were very... Yeah, well, you're being an asshole. What a mouth you got there. Think I've got something to shut that mouth, Butch? Hey, we got a problem? Saat ketegangan memuncak, Dylan kemudian keluar dari kamar mandi. Melihat konfrontasi itu, dia segera campur tangan dan pertengkaran verbal yang sengit pun terjadi antara Dylan dan Butch. Situasi hampir lepas kendali ketika seorang wanita tua dari restoran datang dan kemudian menengahi. Ia dengan tenang berdiri di antara kedua pria itu meredakan ketegangan. Ia lalu berbalik kepada Brenner dan Dylan, tersenyum hangat dan berkata bahwa warga kota itu tidak terbiasa melihat pasangan imut seperti mereka lewat. Ia kemudian meminta maaf atas nama Butch. Dylan yang tampak mulai tenang dengan tulus berterima kasih kepada wanita itu atas campur tangan dan kebaikannya yang tepat waktu. Thank you, Mama. Pasangan itu pun kemudian melanjutkan perjalanan mencari tempat indah di hutan untuk bermalam. Saat mereka mulai mendirikan tenda, seorang polisi wanita kemudian mendekati mereka dan memulai percakapan dengan Brenner. Petugas itu memberi peringatan ramah, menjelaskan bahwa warga lokal di daerah itu agak aneh dan seringkali tidak ramah terhadap orang luar. Dia menyarankan agar mereka berhati-hati jika berencana menginap di sana. Bersyukur atas nasihatnya, pasangan itu kemudian memutuskan untuk mengubah rencana dan memilih berjalan-jalan menjelajahi area tersebut alih-alih berkemah. Setelah petugas pergi, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Dylan dengan main-main bertanya pada Brenner apakah mereka harus ke kiri atau ke kanan. Brenner dengan percaya diri memilih ke kiri. Saat mereka melangkah ke arah itu, hujan deras tiba-tiba turun. Untungnya mereka menemukan sebuah kabin kecil dan memutuskan untuk berteduh di dalamnya. Awalnya mereka menikmati momen hangat itu bersama, bercanda riang soal cuaca. Namun rasa penasaran Brenner kemudian mulai muncul. Saat Dylan menikmati suasana romantis, rasa ingin tahu Brenner membuatnya menjelajahi kabin itu. Ia kemudian masuk ke ruangan lain dan menemukan kompartemen tersembunyi. Di dalamnya ada persediaan amunisi. Dengan cepat, Brenner kemudian memanggil Dylan, menyuruhnya untuk mengecek apakah ada yang mencurigakan di luar. Dylan setuju bahwa mereka harus segera pergi dari kabin itu. Tapi sebelum sempat melarikan diri, Butch tiba-tiba menyergap mereka dari belakang, memukul kepala mereka dengan gagang senjata hingga pingsan. We need to get the hell out of here. Saat sadar, mereka mendapati diri mereka terikat dan terperangkap dalam ruangan yang remang-remang. Mimpi buruk pun kemudian dimulai. Butch menyiksa Dylan tanpa ampun dan memaksa Brenner untuk menyaksikannya.
Ia mengalami penyiksaan psikologis dan emosional yang sangat mengerikan. Who sent you? Nobody. We're on vacation. Situasi menjadi lebih mengerikan saat salah satu anak buah Butch masuk ke ruangan dan mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa Dylan adalah seorang polisi. Pengungkapan itu semakin memperburuk keadaan karena Brenner sadar para penculik mereka akan melakukan apapun untuk membungkam mereka. Butch terdiam sejenak, panik tampak di matanya. Ia kemudian melangkah masuk ke ruangan, menatap Dylan, dan untuk sesaat tampak menyesal. Tapi sebelum ada kata lain terucap, Butch langsung menarik pelatuk dan menembak mereka berdua tanpa ragu. Hey. Yeah, I'm sorry. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membuang tubuh mereka. Dylan dan Brenner kemudian diseret ke dalam lubang yang dalam dan dilemparkan ke dalamnya tanpa upacara. Adegan kemudian berganti ke kilas balik, di mana Brenner terlihat menjalani pelatihan keras untuk menjadi seorang tentara. Tatapan fokus di matanya, gerakan disiplin dan kekuatannya yang tak tergoyahkan menunjukkan bahwa Brenner bukanlah wanita biasa. Ia adalah petarung tangguh, seseorang yang bisa membuat musuh berpikir dua kali sebelum menantangnya. Cerita kemudian kembali ke masa kini, di mana Brenner terbangun setelah kekacauan itu. Ajaibnya, peluru hanya menggoresnya, menyebabkan luka dalam dan banyak kehilangan darah, tetapi tidak membunuhnya. Saat ia sadar, naluri pertamanya adalah memeriksa Dylan. Kenyataan menghancurkan pun menimpanya, di mana Dylan telah tiada. Menelan kesedihannya, ia menutupi tubuh Dylan dengan ranting, gestur kecil perpisahan di tengah belantara. Kembali ke tempat perkemahan, Brenner diliputi duka dan rasa bersalah. Ia menyalahkan dirinya atas kematian Dylan, dihantui fakta bahwa ini adalah idenya. Beratnya penyesalan itu hampir membuatnya tak bisa bernapas. Tapi tekadnya menguat saat ia mengingat siapa dirinya sebenarnya, yaitu seorang petarung terlatih dan seorang penyitas. Brenner bersumpah akan membawa keadilan bagi kematian suaminya. Ia akan memburu mereka apapun resikonya. Dengan semangat tak tergoyahkan, ia mengambil kapak dan memulai misi balas dendamnya. Sementara itu, Butch kembali ke rumah ibunya. Di dalam rumah itu terasa mencekam dan penuh ancaman. Butch dan anak-anaknya termasuk Roy menyiksa seorang wanita, memperlihatkan kebrutalan mereka. Butch yang mabuk kekuasaan menarik wanita itu dan memaksa menciumnya saat dia berjuang untuk melepaskan diri. Warga kota sendiri hidup dalam ketakutan terhadap Butch dan keluarganya yang telah menculik wanita-wanita dan melakukan kejaman tanpa hukuman. Saat Butch menikmati perilaku kotornya, ibunya masuk ke ruangan dan menyuruhnya makan cepat karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Tanpa sepengetahuan mereka, Brenner tengah mempersiapkan langkah selanjutnya. Ia membuat senjata tajam dari kayu dan dengan cepat menyergap serta membunuh salah satu anak buah Butch, di mana itu merupakan langkah pertama dalam jalan dendamnya. Terlihat jelas bahwa ia tidak menikmati tindakan brutal itu, tetapi itu diperlukan. Setelah membunuh pria itu dan menyembunyikan tubuhnya, ia menghilang ke hutan seperti bayangan yang bergerak dengan tujuan. Misi berlanjut, di mana ia memburu target berikutnya dan membunuhnya dengan presisi. Ia juga melukai satu orang lagi, di mana ia memotong kakinya, tetapi alih-alih membunuhnya, ia hanya menyaksikan pria itu merangkak pergi, di mana itu sebuah belas kasihan atau mungkin sebagai penderitaan. You killed my husband. You all die. Run, rabbit, run.
Bertekad untuk menghancurkan kekuasaan Butch, Brenner membakar sebuah kabin penting. Ledakan besar kemudian mengguncang hutan. Go see what those two idiots are up to. Yes, Mom. Sheriff Hobbs, yaitu seorang pria tua bersenjata, mendengar suara ledakan itu dan pergi menyelidikinya. Ledakan itu juga menarik perhatian Butch dan ibunya. Melihat asap dari arah kabin, Butch merasa tidak tenang. Tanpa ragu, ibunya kemudian menyuruhnya untuk menyelidiki. Saat menyusuri hutan, Butch menemukan salah satu anak buahnya terluka parah akibat serangan Brenner. Ia segera membawanya ke dalam truk dan pergi mencari pertolongan, tidak menyadari bahwa Brenner bersembunyi di belakang truknya, mengawasi dan menunggu saat yang tepat. Sekembalinya ke rumah dengan kabar buruk itu, Butch menghadapi amarah sang ibu. Ia dimarahi dan ditampar karena dianggap gagal. Ketegangan antara mereka menandakan bahwa kekuasaan mereka kini mulai runtuh. Ibunya memerintahkannya untuk mencari kelompok orang luar yang dikenal lebih tangguh demi memperkuat pasukan mereka. What the hell did you do? It wasn't me. Still alive. She killed Earl. You shot that Jezebel and she is still alive. You had one simple task and you couldn't handle it. Better fix this. Mama. Ia lalu mengunjungi kenalan lamanya, yaitu seorang cendekiawan penyendiri yang memiliki akses ke berbagai catatan. Ia memintanya untuk menyelidiki latar belakang Brenner. Saat pria itu menelusuri dokumen, ia menemukan fakta mengejutkan di mana Brenner bukanlah wanita biasa, melainkan mantan tentara dengan pelatihan elit. Butch dan ibunya kemudian sadar bahwa mereka menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dari apa yang mereka kira. First female ranger. Sementara itu, Sheriff Hobbs terus masuk lebih dalam ke dalam hutan dan menemukan mayat salah satu anak buah Butch. Ia segera mengirim laporan ke markas memberitahu adanya kekerasan di area itu. Brenner di sisi lain terus menyiapkan perangkap dengan cermat di hutan untuk melawan siapapun yang bersembunyi di sekitarnya. Saat tim Hobbs tiba, mereka mengidentifikasi mayat itu sebagai anggota kelompok terkenal yang dipimpin oleh wanita yang dikenal sebagai Mother. Seorang petugas kemudian menjelaskan bahwa seluruh hutan dikuasai oleh Mother, yaitu seorang wanita berpengaruh dan sangat ditakuti. Menyadari situasi yang semakin serius, Hobbs meminta pertemuan langsung dengan si Mother. Seorang wanita muda di markas kemudian segera memberitahu Mother soal rencana kedatangan Hobbs. Ternyata wanita muda itu adalah bagian dari jaringan The Mothers. Tak lama kemudian, para deputi sheriff melaporkan soal penemuan mayat di hutan. Namun, Mother berpura-pura tidak tahu dan malah mengarang cerita bahwa pria itu bunuh diri. Meski tahu dia berbohong, Sheriff Hobbs memilih tidak mengkonfrontasinya. Ia diam dan pergi bersama anak buahnya, di mana rasa was-was mulai tumbuh. You're saying he committed suicide? Yeah. Stabbed himself in the ribcage 6 times. I don't want that sheriff anywhere around here. You understand me? Malam itu, Mother dan anak-anaknya berduka atas kematian rekan mereka. Mereka minum hingga mabuk dan tertidur. Butch terbangun dalam keadaan mabuk, tak sadar bahaya yang telah menantinya. Saat ia berjalan masuk ke ruangan, Brenner sudah siap menunggunya di bayangan. Tanpa ragu, ia langsung menyerang dan menggorok leher Butch, di mana balas dendam atas kematian suaminya. Ia berdiam diri menyaksikan Butch menghembuskan napas terakhirnya. Dengan tetap bersembunyi, Brenner kemudian melihat kenyataan mengerikan di mana seorang pria menyeret gadis muda ke sebuah ruangan dan kemudian menguncinya. Saat Brenner menyelidiki lebih jauh, ia menemukan banyak gadis lain yang ditawan.
Tersentuh oleh penderitaan mereka, Brenner bertekad membebaskan mereka. I'm gonna get you out of here, okay? Namun tiba-tiba, salah satu gadis berteriak memperingatkan nadanya penjaga. Seorang pria bersenjata kemudian masuk dan langsung menembak, membunuh satu gadis. Brenner tetap tenang dan segera menyingkirkan pria itu dengan keahlian bertarungnya. Ia membawa seorang gadis bernama Emily kabur ke dalam hutan dan menemukan tempat persembunyian. Mother yang menerima kabar kematian Butch dan kaburnya para gadis diliputi amarah dan sangat bersedih. Ia memerintahkan pasukannya untuk memburu Brenner dengan segala cara. Mereka mengerahkan anjing pelacak dan tim pencari. Di hutan, salah satu anak buah Mother kemudian menemukan persembunyian si Brenner, tapi terperangkap dan dibunuh. Get your ass over here, girl. Brenner lalu menembak mati musuh lainnya. Malam itu, Brenner dan Emily duduk bersama dalam damai. Emily ketakutan mengungkapkan bahwa ia hamil dan takut jika ibunya menemukannya. Brenner kemudian berjanji akan melindunginya dan membantunya memulai hidup yang baru. It's Butch's baby. Butch means it's mama's. They sell us and replace us with other girls. Every few months, there's a shipment. Keesokan harinya, Emily tertangkap. Namun, Brenner datang tepat waktu dan membunuh para penculik. Sheriff Hobbs juga ada di lokasi dan tertembak di kaki. Brenner menyingkirkan penyerang dan kemudian membawa Hobbs ke tempat yang aman. Don't worry about it. Come on, we have to hurry. Ia memperingatkan bahwa mereka harus menyesatkan musuh agar tidak terus memburu lokasi itu. Brenner dan Emily kemudian menyusuri sungai dan bertemu kembali dengan polisi wanita yang sebelumnya memperingatkan mereka. Ia menyuruh mereka untuk masuk ke mobilnya. Keduanya kemudian tertidur karena kelelahan. Saat terbangun, ternyata mereka telah dikepung oleh si Mother dan anak buahnya. Ternyata polisi wanita itu adalah pengkhianat yang telah bekerja untuk The Mother. Mereka kemudian mulai menyiksa Emily dan si Brenner. Dalam keputusasaan, Emily mengaku bahwa ia mengandung anak si Butch. Mendengar itu, Mother memerintahkan agar Emily dipisahkan. Settle down. Brenner di penjara menunggu penyiksaan. Namun Emily diam-diam menyelinap, memberi makanan dan kemudian membunuh penjaga. Ia akhirnya membebaskan Brenner. Emily, listen to me. It's okay. Bersama-sama mereka masuk ke ruangan tempat Mother dan anak buahnya berkumpul. Pertarungan sengit pun kemudian terjadi. Brenner melawan dengan ganas, menyingkirkan musuh satu persatu. Di tengah kekacauan, Mother menyandera Emily dengan pisau di lehernya. Saat Brenner diserang dari belakang, Mother kemudian menggorok leher Emily. Brenner kemudian membunuh penyerangnya, tetapi saat tiba di sisi Emily, gadis itu ternyata telah tiada. You didn't deserve this. I'm so sorry. 3 bulan kemudian, Mother duduk di taman rumahnya. Sebuah pesan tiba dengan tulisan hari penghakiman.
Sebelum ia bereaksi, sebuah peluru kemudian menembus kepalanya. Dari kejauhan, Brenner mengamati di mana balas dendamnya telah selesai. Dengan misi yang tuntas, Brenner kemudian berjalan pergi meninggalkan masa lalunya.